Selamat malam. Malam ini kita mau bicara tentang pesan tahun Ibrani 5783 atau Pei Gimel. Ada beberapa pesan yang positif sekali untuk kita renungkan malam ini tentang tahun Ibrani ini. Hari Minggu besok jam 10 malam waktu kita atau jam 6 malam waktu Israel, maka akan terjadi perubahan tahun dari 5782 atau Pei Bet menjadi 5783 atau Pei Gimel. Memasuki tahun yang baru atau tahun 5783 itu Rosh Hashanah sering disebutnya atau Yom Teruah. Yom Teruah itu hari peniupan serunai atau shofar, karena biasanya pada tahun yang baru bangsa Israel itu mereka meniup shofar sebagai penanda berakhirnya tahun yang lama dan munculnya tahun yang baru. Rosh Hashanah itu bisa diartikan permulaan tahun atau kepala suatu tahun. Bahasa umumnya adalah tahun baru. 5783 biasanya orang Israel itu mengambil 2 digit di belakangnya, 83. Era 80 itu adalah era tahun Pei. Dan angka 3 itu adalah Gimel. Jadi dimulainya 25 September besok jam 10 malam atau jam 6 sore waktu Israel. Karena waktu Israel itu bergantinya tanggal itu pada jam 6 sore. Terbenamnya matahari jam 6 sore, maka mereka sudah berganti tanggal. Kalau kita kan jam 00. Besok sore, waktu Israel itu jam 6 sore, berarti mereka masuk tanggal 26. Jadi 26 September 2020 sampai 15 September tahun depan, itu adalah periode tahun Pei Gimel. Nah, 80 sampai 89 itu periode tahun Pei. 5780 itu adalah tahun Pei yang sudah dimulai dari tahun 2019 kemarin. Ya, Pei Aleph 2020, Pei Bet 2021, Pei Gimel tahun ini, Dalet dan seterusnya sampai nanti 5789 yaitu Pei Tet tahun 2028. Maka kita akan mengakhiri periode tahun Pei. Malam ini kita akan merenungkan pesan rohani tahun Pei Gimel 5783 karena ada banyak makna rohani, pesan-pesan rohani yang saya pikir ini perlu untuk kita renungkan sebagai pesan Tuhan untuk memasuki tahun era yang baru. Pei itu periode tahun 80. Aksaranya itu adalah berbentuk seperti mulut. Nah, apa pesan rohani yang bisa kita dapatkan? Tahun periode Pei ini, maka kita diminta untuk satu, dengaran perkataan Tuhan. Jadi mulut ini, gambaran mulut ini, mulutnya siapa? Satu, mulutnya Tuhan. Nah, di periode tahun Pei ini, dari tahun 80 sampai 89, 5780 sampai 5789, Tuhan mengingatkan untuk kita selalu mau dengar-dengaran perkataan Tuhan. Yeremia 13 ayat yang ke-15 berkata, dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman. Nah, kata mendengar di sini, Bapak Ibu, itu kata Ibraninya, menggunakan kata Ibrani adalah syama. Apa sih artinya? Artinya adalah yang pertama, mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, mendengar untuk ditaati. Jadi Tuhan mau adalah agar kita memasang telinga kita untuk mendengar apa perkataan Tuhan dan mendengarnya dengan penuh perhatian, bukan sekedar sambil lalu, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Bukan seperti itu. Tuhan mau untuk kita mendengar dengan penuh perhatian dan mendengar untuk ditaati. Sebenarnya prinsip syama ini tuh adalah prinsip
yang harus selalu kita terapkan ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Nah, lanjut. Itu berbentuk mulut. Kalau yang pertama tadi mulutnya Tuhan, yang kedua ini sekarang mulutnya siapa? Mulutnya kita. Jadi di periode tahun P ini Tuhan mengingatkan untuk kita menjaga perkataan kita. Matius 12 ayat 36 sampai 37 berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, Amsal 4 ayat 24, Tuhan mengingatkan kita untuk membuang mulut serong daripada kita dan jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu, kata Tuhan. Apa sih maknanya? Maknanya di periode tahun P ini, Tuhan mau agar kita itu benar-benar menjaga perkataan kita, karena ketika perkataan kita salah maka kita akan dihakimi berdasarkan perkataan kita. Dan Tuhan mau agar kita menjauhkan mulut serong, mulut yang dolak-dalik. Kalau tadi P, sekarang Gimel. Aksara Gimel itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, seperti kayak orang berjalan. Ya. Nah, apa makna rohaninya? Yang pertama, makna rohani Gimel itu adalah satu, Gimel itu melambangkan angka 3. Kata Ibrani adalah shaloshi atau shalos. Apa sih arti dibalik angka 3 ini? Yang pertama, angka 3 itu merujuk pada angka ilahi. Tritunggal itu bicara angka 3. Ya, angka 3 juga bermakna kekudusan, keharmonisan, keharmonian, keutuhan, dan angka 3 juga bicara majas tautologi. Bangsa Yahudi itu punya kebiasaan kalau disebut satu kali itu sudah baik. Tapi disebut 2 kali itu artinya penting, very. Tetapi kalau 3 kali disebut, itu bermakna extremely, artinya sangat-sangat penting. Jadi, angka 3 ini memiliki makna rohaninya adalah, satu, kita harus selama periode Gimel dan seterusnya ini, Tuhan mau agar kita menjaga kekudusan, menjaga harmonisasi kita dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tuhan mau agar kita senantiasa utuh dengan Tuhan. Jadi, makna pertamanya, keharmonisan, keharmonian, keutuhan, dan kekudusan. Makna yang kedua, gambar Gimel itu seperti orang yang sedang berjalan. Ya, seperti orang yang sedang berjalan. Apa sih makna rohaninya? Tuhan mau agar kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan ingatkan di tahun Gimel ini adalah untuk kita berjalan bersama Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan lagi pakai pola-pola manusia. Mari andalkan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 berkata, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kenapa Henokh, kisah Henokh ini tercatat dengan jelas? Karena Tuhan mau endingnya setiap kita itu mengalami pengangkatan oleh Allah. Bagaimana kita mengalami pengangkatan atau rapture tadi? Henokh sudah memberi kuncinya, yaitu hidup bergaul dengan Allah. Berjalan bersama Allah. Kata bergaul di sini, kata Ibraninya digunakan adalah halak. Apa maknanya? Maknanya adalah berjalan bersama Tuhan. Apa sih arti berjalan bersama Tuhan? Libatkan Tuhan dalam keseharian. Jadi di tahun Gimel ini, Tuhan ingatkan untuk kita senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan.
hidup mengandalkan Tuhan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini adalah ayat yang tragis. Kenapa? Ayat-ayat sebelumnya itu berbicara orang-orang yang punya tanda kutip kuasa, pamor, ya. Mereka bisa mengusir setan demi namaku, melakukan mujizat. Itu satu hal yang luar biasa. Tetapi ayat 23, Tuhan Yesus dengan jelas berkata, enyah, aku tidak mengenal. Satu hal yang ironis sekali. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Nah, kata mengenal di sini, itu menggunakan kata Yunani-nya adalah ginosko. Apa artinya? Ginosko punya salah satu maknanya adalah hubungan yang intim. Jadi bagi orang Kristen tidak cukup hanya kita mengenal Tuhan, tetapi kita juga harus dikenal Tuhan. Lewat apa? Lewat hubungan kita dengan Tuhan yang intim. Bagaimana kita bisa mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Jadi di tahun Gimel ini Tuhan ingatkan, mari belajarlah untuk dikenal Tuhan. Lewat apa? Lewat halak. Lewat apa? Lewat bergaul dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam keseharian. Maka kita akan ginosko. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi intim adanya. Berikutnya, makna yang ketiga dari Gimel itu sering diartikan sebagai binatang unta, sering dilambangkan dengan binatang unta. Kita sama-sama tahu kalau unta itu adalah binatang yang sanggup hidup dalam kondisi yang ekstrim. Setuju ya? Nah, hal ini menyiratkan apa? Hal ini menyiratkan bahwa Tuhan mau agar kita tidak menyerah dalam kondisi apapun, se-ekstrim apapun, bertahan sampai kesudahannya. Ya, mungkin kita sering mendengar bahwa tahun depan itu adalah tahun yang berat, ya kan? Gelap, segala macam, ya kan? Nah, hari-hari ke depan ini Alkitab berkata adalah hari-hari yang jahat. Artinya, Tuhan mau agar kita tetap kuat menjalani hari-hari kita ke depan. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita, kita pasti tidak akan pernah bisa. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, kita akan mampu. Nah, Tuhan mau di tahun Gimel ini diingatkan adalah agar kita dapat bertahan sampai kesudahannya. Tetap hidup tanpa menyerah, never give up dalam kondisi apapun. Seberat apapun, jangan menyerah. Seperti unta yang dapat hidup dalam kondisi ekstrim apapun. Kondisi salju, kondisi panas, unta tetap bisa hidup. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang. Apa tujuannya? Itu untuk menguji. Dari mana kita tahu? Kata pencobaan di sini menggunakan kata Yunani adalah perasmos. Punya satu makna, yaitu ujian untuk membuktikan. Ingat, Ayub pernah digocoh oleh iblis habis-habisan. Betul ya? Setuju ya? Nah, Ayub diizinkan Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mau buktikan kepada iblis bahwa semua tuduhan iblis terhadap Ayub itu salah. Jadi Tuhan izinkan adanya ujian dalam diri Ayub. Nah, demikian pula dengan kita. Mungkin hari-hari ke depan yang kita jalani ini akan ada ujian demi ujian. Dan Tuhan mau kita tetap menang sampai di garis finish. Karena ujian yang kita hadapi itu adalah ujian untuk membuktikan kualitas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Nah, ketika kita sudah tahan uji, Yakobus 1 tadi berkata apa? Kita akan menerima mahkota kehidupan. Seperti unta yang hidup dalam kondisi ekstrim sekalipun. Makna yang keempat, gimel itu berasal dari akar kata gamal. Gamal itu punya salah satu pengertian pentingnya adalah to give atau memberi, pemberian kepada orang miskin. Jadi di tahun ini, di tahun Gimel ini, Tuhan ingatkan agar kita membiasakan diri untuk punya lifestyle, untuk mudah memberi. Karena 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 berkata, kelebihan kita itu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jadi di tahun Gimel ini Tuhan minta agar kita lebih bermurah hati. Makna yang kelima, Gimel ini juga memiliki pengertian jembatan. Kita sama-sama tahu jembatan adalah penghubung antar satu tempat dengan tempat yang lain. Setuju ya? Jembatan adalah infrastruktur untuk menyeberang. Lalu apa makna rohaninya? Makna rohani dari jembatan adalah satu, Tuhan mau agar kita di tahun Gimel ini membawa orang lain kepada Kristus. Kita menjadikan hidup kita sebagai jembatan membuat orang lain datang kepada Kristus. Matius 28 ayat 19 itu jelas sekali berkata, karena itu pergilah. Katalah itu adalah kata perintah. Dan Tuhan mau kita membawa orang datang kepada Kristus. Kita adalah suratan yang terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tapi lewat perbuatan kita, lewat tindak tanduk kita, orang bisa melihat ada perbedaan orang hidup di dalam Tuhan maupun atau hidup di luar Tuhan. Maknanya adalah Tuhan mau agar kita menjadi pensyafaat bagi orang-orang lain. Ya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32 berkata, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menambi kamu seperti gandum, tetapi aku, kata Tuhan, memberi contoh bahwa dia menjadi pensyafaat karena dia, aku, kata Tuhan, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tanpa kita sadari, syafaat-syafaat yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, itu yang akan menguatkan orang-orang yang kita doakan. Jadi, di tahun Gimel ini, selain kita membawa orang lain kepada Tuhan, Tuhan juga mau untuk kita menjadi pensyafaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita selalu berdoa, Tuhan, bawa orang-orang ini mengenal Tuhan. Kita juga menjadi pensyafaat bagi orang-orang lain, bagi anggota keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, ya, bagi siapapun, bagi bangsa dan negara, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi teman-teman kita, semuanya Tuhan mau agar kita menjadi pensyafaat bagi Dia, karena Dia, Yesus, adalah seorang pensyafaat agung buat kita yang selalu bersyafaat buat kita sampai hari ini. Nah, itulah makna jembatan, makna rohani dari jembatan. Lalu makna yang terakhir dari makna Gimel, itu belajar menjadi pemenang. Versi lain dari aksara Gimel itu seperti orang berjalan, satu lagi ada mahkotanya. Nah, apa sih makna rohaninya? Makna rohaninya adalah di tahun Gimel ini, kita harus berusaha menjadi pemenang. Apa artinya pemenang? Artinya orang yang sampai di garis finish. Lewat apa? Lewat hidup kita yang benar. Karena akan ada banyak reward-reward yang Tuhan bagikan bagi pemenang-pemenang. Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, ini ayat yang sangat familiar di telinga kita. Aku, kata Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Artinya setiap kita, sadar maupun kita tidak sadari, mau ataupun kita tidak mau, setiap kita punya tantangannya sendiri, kita punya pertandingannya sendiri. Pertandingan itu bicara tantangan hidup kita sendiri. Nah, Tuhan mau adalah agar kita mengakhiri setiap pertandingan, setiap tantangan itu dengan baik, dan kita menjadi seorang pemenang. Nah, ini ada seorang rabi Yahudi mendapatkan penglihatan tentang tahun Pei Gimel ini. Apa penglihatannya? Rabi Felix Harpen melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa, gambaran Tuhan Yesus, akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ya, jadi di tahun Pei Gimel ini hati-hati. Jangan suka simpan dosa, segera selesaikan. Ini adalah tahun untuk memilih. Tahun kuasa Tuhan akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Artinya segala kuasa-kuasa kegelapan akan termanifestasi, akan Tuhan singkapkan. Kejahatan-kejahatan akan Tuhan singkapkan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam, memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan pahami apa yang akan aku tunjukkan kepada kamu, sehingga kamu dapat memilih, kata Tuhan. Ingat, tadi Tuhan mau agar tahun ini kita intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita akan dapat mudah mendengar apa tuntunan Tuhan. Kita akan mudah memahami apa yang sedang Tuhan sampaikan buat kita. Nah, ini benang merahnya. Apa yang kita perbuat di tahun 5783, ya, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784. Jadi kalau di tahun ini, tahun 5783, kita banyak berbuat yang benar di hadapan Tuhan, rewardnya kita akan lihat. Juga sebaliknya, kalau kita buat hal-hal yang tidak benar di tahun ini, mungkin kelihatannya tertutupi. Tahun 5784 atau tahun depan, itu akan Tuhan singkapkan. Mungkin itu akan sangat memalukan. Kita nggak tahu. Makanya di tahun Gimel ini, Tuhan ingatkan, ayo segera perbaiki. Hidup kudus, hidup harmoni dengan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa simpulkan di tahun Pei Gimel ini? Yang pertama, periode Pei. Ya, 5780 sampai 5789. Yang pertama, kita harus dengar-dengaran perkataan atau firman Tuhan. Dengar-dengaran, dan dua, jaga perkataan kita. Hati-hati apa yang kita perkatakan di tahun-tahun ini. Karena itu akan membuat seperti bumerang. Kita akan dibenarkan atau akan dihukum berdasarkan perkataan kita. Tahun Gimel, angka 3. Itu bicara satu, kita diminta untuk jaga kekudusan, harmoni dengan Tuhan. Ya, hal-hal yang mendukakan Tuhan kita singkirkan. Mungkin kita tersandung dan jatuh, segera minta ampun. Jangan terbiasa hidup dalam dosa. Di tahun Gimel ini kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Di tahun Gimel ini Tuhan mau agar kita bertahan sampai akhir, tidak mudah menyerah, tidak menahan diri untuk berbuat baik. Berbahagialah orang yang murah hati, karena dirinya akan mendapat kemurahan. Lalu, apalagi? Memainkan peran sebagai saksi Kristus yang membawa orang lain kepada Tuhan, dan sebagai pensyafaat. Fungsi jembatan itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau agar kita menjadi pemenang dalam setiap tantangan yang diizinkan Tuhan. Hidup benar, jangan salah ambil keputusan. Karena ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang menjadi pemenang. Kitab Wahyu selalu diakhiri setiap pasalnya, diakhiri dengan kalimat, jadilah pemenang, jadilah pemenang, jadilah pemenang.
Biarlah di tahun Peggy Mel ini kita hidup dengan apa yang menjadi harapan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk kita lakukan hari-hari ini 1 tahun ke depan. Dan saya akan tutup dengan ada murid, ada juga guru, asik belajar, tambah-tambahan. Mari masuki tahun yang baru, tangkap jelas maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak host.